Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu ahdi dzalimin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Amma ba'd. Alhamdulillah, ibu-ibu dan bapak-bapak jamaah Masjid Nurul Jamil yang saya muliakan, pertama-tama kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi umur, kesempatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita baru saja melaksanakan sholat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan taklim. Kita juga senantiasa menyampaikan salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat kita ini menjadi wasilah kita mendapatkan syafaat Rasul dan kita bisa memantapkan keimanan kita kepada beliau. Insya Allah pada kesempatan ini kajian kita atau tema kajian kita masalah kepemimpinan dan tanggung jawab dalam kepemimpinan itu berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya tentu kalau kita berbicara tentang kepemimpinan pasti maksud dan maknanya itu sangat luas. Tetapi paling tidak kita akan melihat bahwa salah satu aspek yang dianggap sangat penting di dalam Islam itu adalah kepemimpinan. Kita tahu bahwa Islam tersebar sampai seluruh penjuru dunia sekarang ini hampir ada Islamnya semua. Itu tidak lepas juga dari pemimpinnya. Nah, untuk itu banyak hadis-hadis dan ayat-ayat Al-Quran yang membahas tentang masalah kepemimpinan ini. Ya tentu kita orang Islam melihat kepemimpinan itu bukan hanya semata-mata duniawi, tetapi ada ukhrawinya. Kalau kita baca konsep kepemimpinan pada saat sekarang ini, ada orang merujuk kepemimpinan itu dari perspektif barat. Ada juga yang merujuk, ya kalau kita orang Islam, ya tentu kita akan merujuk Quran dan hadis. Itu yang perlu kita diskusikan. Jadi banyak ayat-ayat Al-Quran yang mengurai tentang kepemimpinan itu, juga banyak hadis. Kenapa? Karena masalah pemimpin atau kepemimpinan itu merupakan salah satu faktor yang sangat besar pengaruhnya ya terhadap kehidupan satu masyarakat. Kita rasakan perubahan kepemimpinan di Indonesia itu, ya saya kira bapak-bapak yang mungkin masih ada yang orde baru ke orde lama sampai reformasi sekarang ini, itu kita bisa rasakan seperti apa perubahan kepemimpinan itu, dan kita bisa juga baca dalam beberapa referensi bagaimana perubahan kepemimpinan itu dan dampaknya dalam kehidupan masyarakat. Dan kita ketahui bahwa maju dan mundurnya atau baik dan jeleknya satu kondisi, satu bangsa ya tergantung juga pemimpinnya. Kalau pemimpinnya itu baik, maka akan baiklah rakyat itu juga. Kenapa? Karena Imam Malik pernah mengatakan bahwa an-nasu ala dini mulukihim.
An-nasu ala dini muluki, itu manusia, artinya masyarakat. Itu tergantung din. Din itu di situ bukan agama, tapi budaya, adat, kebiasaan mulukihim, pemimpinnya. Jadi kalau pemimpin kita baik, maka masyarakatnya akan terbawa jadi baik. Tapi kalau pemimpin kita itu tidak baik, budayanya tidak baik, adatnya tidak baik, maka itu akan cepat menyebar di tengah-tengah masyarakat. Kalau pemimpin kita itu seperti tadi yang disampaikan sering bohong, maka masyarakat kita juga itu tukang bohong. Masyarakat bohong. Dan bohong inilah yang paling berat dalam kepemimpinan, dalam bangsa dan negara. Kita lihat di dalam sejarah Nabi kita Muhammad SAW, ketika orang-orang Yasrib dulu, setelah terjadi Aqabah 1 dan 2 di Mina, orang-orang Yasrib ini pamit ke Rasul untuk kembali ke Madinah lebih awal. Lalu terjadilah dialog dengan Rasulullah SAW. Salah satu di antara dialognya itu adalah, ya Rasulullah, berikanlah kunci-kunci bagaimana menata dan membangun kota Madinah itu supaya Madinah bisa menjadi kota yang bertamadun, berbahasa kita yang beradab, yang makmur, yang baldatun thayyibatun qarabun ghafur, bukan hanya slogan saja. Apa kira-kira kuncinya ya Rasul? Apa yang harus kami lakukan ya Rasul? Bagaimana kami menata Madinah supaya bisa menjadi negara atau tempat baldatun thayyibatun qarabun ghafur? Maka ada beberapa nasihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, kata Rasul, kalau bangsa atau Madinah itu mau diangkat menjadi bangsa yang berwibawa, maka Nabi simpel dan mungkin itu tidak logik kalau saat sekarang ini dan tidak dianggap ilmiah. Kenapa? Karena beliau hanya mengatakan, pertama, Allah tusyrik billah, jangan menyekutukan Allah di dalam berbangsa dan bernegara. Karena kemusyrikan itu pada hakikatnya merusak tatanan dalam berbangsa dan bernegara. Kemudian, jadi apa yang harus kita bangun di situ, keyakinan bangsa itu yang harus diperbaiki. Kemudian kata Rasul yang intinya itu adalah la takzib, jangan bohong. Nggak mungkin Madinah itu akan maju kalau menata Madinah itu dengan kebohongan. Nggak mungkin. Nggak ada bangsa yang besar itu yang pemimpinnya tukang bohong, rakyatnya tukang bohong. Jangankan bangsa, rumah tangga saja. Kalau kita ini sebagai suami tukang bohong, kebayangkan kehidupan rumah tangga kita. Kalau istri juga tukang bohong, kebayang itu kehidupan rumah tangga keluarga tersebut. Jadi Rasulullah SAW itu pernah memberikan nasihat kepada orang Madinah supaya menjauhi kebohongan, dan itu terbukti. Seandainya Madinah itu dibangun dengan kebohongan, tidak akan mungkin sampai seperti saat sekarang ini. Banyak orang bisa rajin sholat, tapi membohong juga jalan. Atau hataman Al-Quran, tapi membohong juga. Ada yang saum Senin Kamis, saum tiap bulan 3 hari, tanggal 13, 14, 15, tapi belum tentu dia tidak bohong. Ini bohong ini memang penyakit mendasar dalam kehidupan berbangsa bernegara, penyakit yang harus diwaspadai
ketika kita memimpin atau kita berbangsa. Inilah salah satu keunggulan dulu orang-orang kafir Quraisy, walaupun dia musyrik, dia jahiliyah, tapi mereka itu kalau sudah memegang satu prinsip, mati pun mau dan nggak mau berbohong. Bisa kita lihat Sumayyah, istrinya Yasir ya kalau tidak salah, itu disiksa sama Abu Jahal, bahkan dibunuh itu suaminya Sumayyah di depannya sendiri, di depan anaknya, depan Ammar bin Yasir, dibunuh. Dan lalu istrinya juga diancam sama Abu Jahal, wahai Sumayyah, kalau kamu tidak mau kembali menyembah Tuhan kami, Tuhan kafir Quraisy, ya kamu pun akan mengikuti suamimu. Pilih. Dia disiksa, tetapi Sumayyah tidak pernah berbohong. Padahal ada ayat yang turun waktu itu mentolerir orang Islam yang disiksa dan tidak kuat menahan siksaan itu untuk menyembunyikan keimanan, atau bahasa kita bohong dikit lah gitu, pura-pura gitu. Tetapi Sumayyah enggak. Akhirnya dia ditombak kemaluannya, keluarlah darah di situ, dan akhirnya dia syahidah, dan darahnya itu harum. Dan Ammar itu ya lepas dari penyiksaan dan pembunuhan waktu itu. Apa artinya? Mereka bukan pembohong, karena pembohong itu kan watak kemunafikan. Salah ayat munafikin salasa, ciri-ciri dan akhlak, mental, karakter orang munafik itu ada 3. Salah satu diantaranya idza hadatsa kadziban. Kalau dia bercakap-cakap, dia berbicara, itu lebih banyak bohongnya daripada jujurnya. Jadi bohong itu luar biasa. Bahkan sekarang ini ada penelitian, bangsa yang maju itu bukan bangsa yang mayoritas yang beragama. Bangsa yang negara yang terbersih, yang ternyaman kaum perempuan tinggal, dan ternyata bukan negara yang berlabel agama. Saya tidak tahu apakah itu benar penelitiannya, tetapi menurut penelitian itu, ya sekarang ini kalau diteliti, yang tidak banyak mengganggu perempuan itu adalah negara yang tidak berlabel agama. Tapi yang banyak masalah perempuan itu termasuk di negara yang berlabel agama, Jadi kita kembali lagi bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, itu kuncinya lah takdir. Makanya ada seorang laki-laki itu yang mau masuk Islam, kemudian dia datang menemui Rasul di Madinah. Sepanjang perjalanannya itu ditahan, dihalangi oleh orang-orang yang ada yang dia lewati. Kenapa? Karena orang ini terkenal. Ditanya, mau kemana? Saya mau ketemu Muhammad, saya mau Islam. Lalu diberitahu, ya kamu gak kuat dengan agamanya Muhammad. Percuma kalau kamu datangi Muhammad itu, kamu gak akan masuk Islam. Kenapa? Karena saya udah tahu karakter kamu. Kami paham siapa diri kamu. Nah, Muhammad itu melarang membohong, sementara kamu tukang bohong. Muhammad itu larang zina, sementara kamu profesinya zina. Muhammad itu melarang mabuk-mabukan, kamu senangnya mabuk. Muhammad itu larang main judi, tapi kamu main judi terus. Dan nggak mungkin nih kamu tinggalkan. Hanya dia datang. Ketika ketemu dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dia bertanya, ya Muhammad, saya datang ke sini mau bertanya kepadamu.
Kenapa? Karena sepanjang perjalanan saya mau ketemu engkau, banyak berita yang saya dengar bahwa engkau melarang ini, melarang ini, melarang ini, melarang ini. Sementara yang kamu larang semua itu adalah kebiasaan saya semua. Itu pekerjaan saya semua. Kira-kira ya Muhammad, kalau saya Islam, boleh nggak saya lakukan itu? Dan kalau menurut engkau ya Muhammad, kira-kira dari 4 kebiasaan saya itu, mana yang pertama-tama yang harus saya pilih untuk tidak dilakukan, untuk tidak melakukan perbuatan tersebut? Apa kata Nabi SAW? Kalau engkau bisa berikan jalan keluar kepada kami Muhammad, saya akan masuk Islam. Nabi simpel, la takzib, jangan kau bohong. Jadi jangan bohong. Itu yang pertama yang saya sarankan kepadamu. Akhirnya karena dia takjub dengan jawaban Rasul, masuk Islam. Pulanglah dia. Pas dia pulang, di jalan ketemu temannya mabuk-mabukan, diajaklah dia mabuk-mabukan. Tetapi dia sudah berjanji sama Rasul, saya tidak boleh bohong. Kalau saya bohong, nanti ketemu, saya lakukan ini, lalu saya ketemu Rasul, apakah saya harus terus terang kepada Rasul bahwa saya baru mabuk-mabukan ya Rasul karena diajak sama teman? Pasti kan saya malu sama Rasulullah SAW. Akhirnya dengan modal membohong itu, akhirnya dia tidak ikut mabuk-mabukan. Tidak lama dalam perjalanannya dia ketemu perempuan yang cantik yang sering dia goda. Dia ingin rangkul perempuan itu, dia mau perkosa, tapi dia ingat kalau saya habis perkosa perempuan itu, lalu saya ketemu Rasul, lalu tanya Rasul, kamu dari mana? Apa yang harus saya jawab? Atau apa jawaban saya kepada Rasulullah SAW? Apakah saya harus mengatakan saya baru zina ya Rasul? Maka dengan modal jangan bohong itu, akhirnya dia tidak berani melakukan pemerkosaan yang biasa dia lakukan. Sampai berjalan lagi ketemu barang yang mewah yang biasa dia ambil dan dirampok atau dicuri. Tapi ketika dia mau ambil, teringat lagi itu pesannya Rasul, jangan bohong. Jangan bohong. Nah ternyata ketika dia ingat pesannya Rasul, nanti kalau satu saat saya ketemu Rasul, lalu Rasul bertanya kepada saya, kamu selama ini pernah mengerjakan apa saja? Apakah pencurian ini saya sembunyikan? Kalau saya sembunyikan, berarti saya bohong sama Rasul. Tapi kalau saya terus terang, saya akan malu sama Rasulullah SAW. Akhirnya dengan modal la takdzib, jangan bohong, jujur, akhirnya apa? Terselamatkanlah semua dari perbuatan-perbuatan maksiat itu. Ya. Jadi orang yang senamai perempuan itu pasti tukang bohong. Ya. Dan orang yang sering mabuk-mabukan itu pasti banyak bohong juga. Kemudian pencuri itu pasti juga bohong. Apapun itu pasti ada unsur bohong di situ. Nah Rasulullah SAW mengatakan, ya la takdzib. Jadi itu memang pemimpin itu perlu jujur. Nah, untuk itu dalam agama Islam semua persoalan yang menyangkut kehidupan umat manusia ya telah ada aturannya yang sangat jelas dan detail, termasuk masalah kepemimpinan. Pemimpin yang akan kita pilih seperti apa. Baik, sekarang ini sebentar lagi kita akan punya presiden baru. Kemudian ada, kalau presiden kan nggak mungkin dirubah lagi nih, karena itu sudah dipilih secara demokratis. Kemudian menteri, wakil menteri, mungkin setelah itu ada pilkada di Jawa Barat, ini akan ada gubernur baru. Kemudian di Kota Madia akan ada wali kota baru, di Kabupaten Bandung ada bupati baru. Saya nggak tahu kalau desa nanti atau lurah. Yang penting nggak punya istri baru lah.
Kalau istri baru bisa masalah di rumah itu. Nah, untuk itu kalau kita lihat motivasi orang itu untuk ikut terlibat dalam kepemimpinan itu banyak motivasinya, banyak nama ibunya. Seperti halnya orang yang sholat, paling tidak ada 3 lah kalau dalam hadis Rasul. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Ya, ada orang memang mau jadi pemimpin, niatnya itu untuk Allah dan Rasulnya, membangun bangsanya, bukan memperbesar dirinya saja, tetapi tujuannya itu memang untuk memperbaiki bangsanya. Membangun, bukan hanya membangun grupnya saja atau kelompoknya, partainya saja, tapi bangsanya, memakmurkan rakyatnya. Nah, kalau itu pernah diwujudkan oleh Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz itu seorang khalifah dinasti Muawiyah di Damaskus atau Syria sekarang ini, dan kuburannya itu masih ada di sana di Damaskus. Nah, satu-satunya kuburan yang tidak dibongkar oleh Bani Abbasiyah ketika jadi dinasti, jadi penguasa, yaitu dari Bani Umayyah, adalah kuburan Umar bin Abdul Aziz. Kenapa? Karena dianggap Umar bin Abdul Aziz ini orang baik. Dia kurang lebih 2 tahun atau 3 tahun jadi khalifah. Tetapi dalam kekhalifahannya itu, pertama-tama ketika dia dipilih jadi khalifah, apa yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz? Dia datang ke rumahnya, menemui istrinya. Lalu dia cerita bahwa, wahai istriku, suamimu ini dipilih jadi khalifah, dan suamimu sudah uzlah, merenung bahwa yang pertama yang harus saya perbaiki itu adalah rumah tangga kita, berarti istri saya. Maka saya datang menghadap ke kamu, dan yang pertama saya ingin sampaikan kepadamu bahwa kamu tahu bahwa keluargamu itu adalah Bani Umayyah. Dalam kepemimpinannya itu, saya yakin dan semua orang tahu, banyak mengambil harta rakyat, ambil harta rakyat. Untuk itu saya minta bahwa semua harta yang kamu miliki, termasuk emas yang kamu pakai sekarang ini, itu silahkan dilepas semua dan serahkan ke Baitul Mal. Serahkan ke Baitul Mal, karena saya khawatir itu bukan hak kamu, tapi itu adalah hak rakyat yang seharusnya menikmati, tapi kamu yang menikmatinya. Maka istrinya Umar bin Abdul Aziz ini, dia lepaskan semua itu emas yang diminta oleh suaminya yang sedang jadi khalifah, dan dia masukkan ke Baitul Mal untuk kesejahteraan rakyatnya. Kayaknya kita susah dapat pemimpin yang seperti ini. Ya. Bukannya masa pemimpin mengurangi emasnya kan? Ya. Tapi ya keinginannya bagaimana supaya emasnya itu bertambah. Tapi Umar itu disuruh untuk dibuka, silahkan buka. Kenapa? Itu warisan kan dari Bani Umayyah, karena istrinya itu memang turunan Bani Umayyah. Nah, kita khawatir kalaupun itu hak kamu, tapi kita khawatir itu ada syubhat di situ, maka lebih baik itu lepaskan saja. Jadi dia ambil semua itu, dilepas, hartanya, simpanannya, kalau kita sekarang depositonya itu dikeluarin semua, disimpan ke Baitul Mal untuk kesejahteraan rakyat, kesejahteraan rakyatnya. Tapi karena Umar bin Abdul Aziz ini sangat jujur dan gak mau bohong,
Ya, dia usianya pendek, kurang lebih 3 tahun. Setelah itu, sebelum sampai waktunya dia selesai jadi khalifah, diracun, meninggal. Jadi kalau orang jujur baik itu kadang-kadang banyak musuhnya. Tapi kalau kita banyak bohong, kadang-kadang banyak teman. Ya. Jadi kalau kita banyak bohong, kadang-kadang itu banyak teman. Tapi kalau kita jujur, banyak musuh. Dan biasanya orang yang jujur ya pendek umur, diusahakan supaya agak cepat meninggal. Tetapi boleh jadi dengan meninggalnya Umar bin Abdul Aziz itu adalah kasih sayang Tuhan, supaya dia tidak terjerumus sebelum dia hatinya bolak-balik untuk kehidupan duniawi diambil lebih cepat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia tidak diberikan kesempatan untuk melakukan kecurangan dalam kepemimpinannya, dan dia bersifat adil. Dan itu disebutkan di dalam sejarah bahwa selama Umar bin Abdul Aziz jadi khalifah, itu sulit menemukan apa? Sulit menemukan fakir miskin, sulit menemukan orang-orang terlantar, sulit menemukan peminta-minta, trafficking kalau sekarang ini. Sulit kita menemukan orang yang meminta-minta di pinggir jalan, di pinggir jalan. Bahkan orang waktu itu dia bawa zakatnya, infaknya, sedekahnya untuk diberikan ke orang, nggak mau menerima. Mereka merasa sudah cukup dan tidak butuh lagi zakat, tidak butuh lagi infak, tidak butuh lagi sedekah. Itu masyarakat di situ. Tapi karena pemimpinnya itu jujur, ya banyak orang yang tidak senang. Tidak senang. Jadi kalau mau jadi pemimpin yang jujur, harus siap-siap ya tidak disenangi orang. Dan kalau tidak disenangi orang, ya siap-siap nggak lama. Nggak lama. Jadi itulah yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz. Jadi Umar bin Abdul Aziz ini tuh niatnya, motivasinya jadi pemimpin ya betul-betul karena ya lillahi ta'ala itu. Dia bukan untuk memperkaya dirinya, Tetapi ada juga orang yang mau jadi pejabat, orientasinya kan materi. Kalau saya jadi bupati, saya jadi gubernur, saya jadi presiden, jadi anggota dewan, ya kita udah tahu lah. Anggota dewan itu kan minimal 50 juta, 60 juta itu ada di kantongnya tiap bulan. Nah, kalau kita kan lumayan lah, ada 5.000, ada 50.000, 500.000, ya, lumayan. Nah, jadi ada karena materi. Jadi ada orang yang tergerak hatinya itu melakukan segala sesuatu untuk duniawi. Nah, ada juga orang yang melakukan sesuatu itu karena ingin perempuan, nafsu, syahwat, nafsu dan syahwat. Kalau di Amerika itu ada kasus sekarang ini, ada yang Hollywood itu dipilih, kalau nggak salah itu istilahnya di mana itu di media sosial, itu hampir semua artis-artis Hollywood itu dia pernah dimati karena dia memang kerjanya seperti itu. Dia kaya dengan itu, tapi dia mabuk-mabukan, dia narkoba, dia bius orang, macam-macam. Tapi tujuannya semua untuk duniawi, untuk dunia dan perempuan. Melampiaskan syahwatnya, ya, melampiaskan syahwatnya. Jadi motivasi orang jadi pemimpin itu ya seperti itu. Tinggal ada karena Allah memang ingin menjadikan kepemimpinan, kekuasaan itu sebagai dakwah. Ada juga karena duniawi, ada juga karena nafsu atau syahwat. Nah, kemudian kalau kita lihat di dalam Al-Quran dan hadis, paling tidak ada 3 kepemimpinan yang menarik untuk kita kaji, menarik kita untuk bahas, untuk menjadi tolok ukur kepemimpinan orang sekarang. Yang pertama yaitu
kepemimpinan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kepemimpinan Nabi Ibrahim alaihissalam itu bisa kita lihat seperti apa kepemimpinan Nabi Ibrahim alaihissalam, mulai dari Babilonia, dari Ur, Irak Selatan sekarang ini Babilonia, kemudian dia menjelajahi Jazirah Arab, kemudian dia ke Mesir, dia ke mana? Dia ke Aqsa di Kanaan, kemudian di sana sekarang ini ada kuburannya di Aqsa atau di Palestina, kemudian dia bolak-balik ke Mekah. Apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim itu ya bukan untuk duniawi, bukan juga untuk nafsu, tetapi semata-mata untuk mendidik, memakmurkan masyarakat waktu itu. Bagaimana supaya satu bangsa itu menjadi bangsa yang di dalam Al-Quran itu disebut wa in qala Ibrahim rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minats tsamarati man amana billahi wal yawmil akhir. Kemudian qal wa man kafara, bagaimana kalau dia kafir wahai Ibrahim, fa umatti'uhu qalila, berikan juga dia bagiannya tapi sedikit saja. Kenapa? Puaskan dia di dunia, karena dunia itu kan sedikit. Itu berkah doanya Nabi Ibrahim. Berapa ribu tahun itu baru terasa. Ribuan tahun itu doanya Nabi Ibrahim baru diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari dulu Nabi Ibrahim itu sudah mendoakan, Rabbi ja'al hadza baladan amina. Jadikanlah tempat ini, daerah ini menjadi daerah yang aminah, yang aman. Warzuq ahlahu minats tsamarat, dan berikanlah buah-buahan penduduknya. Itu adalah Mekah menurut ahli tafsir. Jadi sekarang kalau kita ke Mekah, bapak haji, bapak umroh, atau jalan-jalan saja ke Mekah, buah-buahan apapun itu ada di sana, melimpah itu makanan. Itu berkah doa siapa? Berkah doa Nabi Ibrahim. Karena tahun 60-an, 40-an itu atau 30-an orang nggak mau tinggal di Mekah. Kenapa? Panas, susah air. Panas, susah air. Enggak banyak yang meninggalkan itu. Tapi sekarang susah kita tinggal di Mekah, karena orang Mekah nggak mau lagi meninggalkan kota Mekah kalau dia udah tinggal di sana. Tapi itu doa siapa? Doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan Nabi Ibrahim disebut kana ummatan qanitan. Bahkan di dalam Al-Quran juga disebut Ibrahim itu adalah imam. Yang kedua adalah kepemimpinan Bani Israel, yaitu Talut. Ada Jalut, ada Talut. Ini mertuanya Nabi Daud alaihissalam. Kalau kita ke Aqsa, itu kita bisa telusuri sejarahnya. Talut memimpin Bani Israel. Bani Israel nanti kita bisa lihat itu bagaimana Talut itu memimpin Bani Israel dan kepemimpinannya seperti apa. Kemudian ya tentu yang terakhir yang perlu kita juga kaji kepemimpinan itu ya kepemimpinan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kunci kesuksesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Semua ilmuwan mengatakan satu, karena Nabi itu jujur dan dikenal jujur. Ada enggak orang yang pernah mengatakan bahwa Muhammad itu pernah bohong? Sejak kecil sampai belum meninggal, nggak ada. Baik itu keluarganya, cucunya, umatnya, lawannya pun tidak ada yang mengatakan Muhammad itu tukang bohong. Tapi semua sepakat bahwa Muhammad itu jujur. Dan kunci kesuksesan kepemimpinan Nabi itu adalah jujur. Dan ini yang berat buat kita. Mungkin hari ini jujur, 3 hari kemudian tidak jujur lagi. Ya. Kalau Rasul, kunci kesuksesan dakwahnya Nabi itu jujur. Dan bisa dibuktikan ketika Hajar Aswad itu jatuh.
Semua sepakat bahwa yang akan menyelesaikan masalah ini adalah orang yang jujur, yang menyelesaikan perselisihan di antara orang Arab. Dan yang pertama masuk ke Ka'bah, yang pertama masuk Ka'bah waktu itu adalah Rasul. Maka Nabi sebut as-siddiq, siddiq. Kenapa as-siddiq? Karena memang sudah melekat kejujuran itu di dalam dirinya. Ada orang dia buat kejujuran itu tidak melekat, tidak mendarah daging, akhirnya masalah. Padahal yang kita butuhkan itu bagaimana supaya kejujuran itu melekat. Coba bayangkan kalau Nabi pernah ketahuan berbohong, akan jadi isu sampai detik ini, dan itu akan jadi besar. Ngapain itu nabinya orang Islam tukang bohong? Apakah Rasul pernah kita dengar bohong di dalam rumah tangganya? Nggak pernah. Bahkan Rasul sendiri mengatakan, ketika ada seorang ibu yang manggil itu anaknya, wahai anakku kesini. Lalu Rasul berkata, wahai ibu, untuk apa kau panggil anakmu? Apakah kamu mau ngasih makanan? Tapi saya lihat di tangan kamu itu nggak ada makanan. Nah, kalau ini yang kamu lakukan wahai ibu, kamu panggil anakmu dengan iming-iming mau kasih hadiah, mau ngasih minuman, mau ngasih makanan, tetapi kamu tidak beri, berarti kamu mengajar anakmu itu jadi tukang bohong. Itu. Jadi kira-kira seperti itu. Silakan.
Baiklah, ibu-ibu dan bapak kita lanjutkan kajian kita pada malam ini, bahwa tadi begitu pentingnya jujur itu dalam memimpin, sehingga satu ketika Rasulullah SAW melihat seorang ibu memanggil anaknya yang ingin memberi makanan, tetapi tidak ada makanan di tangannya. Lalu Nabi berkata, betul gak kamu panggil anakmu itu untuk beri makanan atau hadiah atau oleh-oleh? Kalau kamu tidak punya, lalu kamu panggil dengan cara itu, berarti kamu berbohong sama anak. Ini sederhana, tetapi itu pendidikan yang keliru. Jadi kalau kita panggil anak kita itu, sini saya mau kasih uang, ya harus dikasih. Sini ada permen, harus diberi. Karena kalau kita udah panggil, lalu kita katakan ini ada permen, tapi kita tidak beri, berarti kita itu berbohong dan mendidik dia berbohong. Mendidik dia untuk berbohong. Akan ada peneliti dalam dunia pendidikan. Kenapa sekarang ini di Indonesia banyak sogokan? Karena anak kita itu kalau disuruh sering mau diberi hadiah. Nah, ambilkan itu, nanti saya kasih itu. Itu mendidik katanya untuk menerima sogokan. Menerima sogokan. Jadi kita mendidik anak itu supaya nanti kalau dia jadi sukses atau merintis karirnya, ya dia bisa mudah mendapatkan kayak gitu dan menerima. Kenapa? Karena dia teringat waktu saya kecil dulu itu setiap mau melakukan ini pasti dikasih hadiah, pasti bahasa dia, tapi bentuknya nanti jadi sogokan. Tapi kalau anak itu nggak dibiasakan, dia kerja ikhlas, kerjakan saja, nggak usah diiming-iming dengan hadiah. Kenapa? Karena kalau kita ingin hadiah, akhirnya kalau nggak dikasih hadiah, nggak mau melakukan apa yang kita minta. Nah, nanti di luar itu mengharap sesuatu di luar haknya, dan itu yang terjadi sekarang ini. Kita pergi ngurus KTP umpamanya, ya kadang-kadang nggak minta, tapi kalau kita lihat apa itu orang yang ngerjain itu yang mengharap. Kenapa? Karena waktu kecil apapun yang dia kerjakan selalu diberi. Nah, anak yang selalu mengerjakan sesuatu lalu diberi oleh orang tuanya secara langsung, nah, itu wataknya nanti rusak. Jadi nanti kalau dia jadi pegawai, padahal dia sudah digaji, tetapi setiap melakukan sesuatu itu dia mengharap ke orang itu supaya dikasih lagi, padahal dia sudah digaji. Nah, itu yang terjadi kan sekarang. Itu yang terjadi. Dia kerja di situ untuk melayani kita, tapi ketika dia melayani kita minta sesuatu. Kenapa? Itu pendidikan yang masalah, rusak. Nah, kalau ini yang jadi pemimpin nanti akan jadi masalah. Maka kepemimpinan Nabi kita Muhammad SAW itu perlu kita pahami dan pelajari. Nah, kalau kita lihat di dalam Al-Quran, ada beberapa istilah pemimpin yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran dan hadis oleh Nabi SAW. Pertama, kita kenal ada istilah imam. Yang kedua ada istilah khalifah. Yang ketiga ada istilah malik atau malik ya. Maka di dalam surat Al-Fatihah itu ada yang membaca maliki yaumiddin, ada juga malik. Itu beda. Tapi boleh dua-duanya. Maliki yaumiddin atau maliki yaumiddin. Malik itu pemilik, malik itu raja, penguasa. Kira-kira Bapak mau jadi raja atau jadi atau pemilik? Bapak
Apa bisa miliki dago tapi enggak jadi penguasa? Milih yang mana? Bingung ya? Inginnya mau jadi pemilik juga mau jadi penguasa. Nah, di dalam surat Al-Fatihah. Kalau di dalam surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, maliki yaumiddin, enggak boleh dibaca panjang di situ. Maliki yaumiddin, itu salah. Kenapa? Enggak boleh. Karena bacaannya di situ hanya satu. Harus pendek. Jadi Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Kalau di Al-Fatihah boleh Maliki yaumiddin, Maliki yaumiddin. Pemilik dan penguasa. Nah, biasanya kalau pemilik itu belum tentu jadi penguasa, raja. Tapi kalau raja bisa memiliki. Nah, kemudian ada wali kota. Itu dari bahasa Quran, bahasa Arab, wali kota. Nah, wali ini banyak artinya nanti. Ada lagi ulul amri atau ulil amr. Ada juga amir, ada juga ra'in, ada juga sultan, ada juga rais. Nah, kita lihat khalifah itu di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa il qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'an wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Di situ dijelaskan ada kata inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Allah itu berkisah, bercerita, mengungkapkan keinginan Allah kepada malaikat. Apa? Saya ingin menjadikan khalifah di muka bumi. Nah, lalu apa? Ya malaikat itu nggak setuju. Qalu atajalu fiha may yufsidu fiha. Ya Allah, apakah engkau ingin menjadikan manusia jadi khalifah di muka bumi, yang mana manusia itu nanti akan melakukan kerusakan dan mengalirkan darah? Ketika malaikat mengungkapkan ini, Allah tidak ada masalah lah bagi Allah. Oh iya, kalau itu yang kamu khawatirkan. Tetapi apa yang membuat Allah masalah? Ketika malaikat itu mengatakan wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, menganggap bahwa dirinya itu lebih hebat karena pekerjaannya itu hanya bertasbih kepada Allah dan memuji Allah, mensucikan Allah. Nah, ini yang tidak disenangi oleh Allah, karena sombong, angkuh, ujub. Kalau dia hanya mengatakan nanti kalau engkau ya Allah menciptakan khalifah itu hanya melakukan kerusakan di bumi, kemudian mengalirkan darah, itu tidak masalah bagi Tuhan. Tapi ketika malaikat mengatakan bahwa ya kami ini, padahal kami ini mensucikan engkau, bertasbih, memuji engkau dan menyucikan engkau, apa kata Allah? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu apa yang aku lakukan daripada kamu, wahai malaikat. Nah, konon ini yang membuat malaikat itu tadinya tawaf di Ka'bah itu dinaikkan ke atas dia. Tidak tawaf di Ka'bah, tapi dia di atasnya Ka'bah, namanya Baitul Ma'mur. Kenapa? Karena dia menganggap dirinya sombong dengan ibadahnya, seolah-olah dia bangga dengan ibadahnya. Jadi
malaikat itu akhirnya dinaikkan ke atas ke Baitul Ma'mur, di atasnya Ka'bah. Di situ dia tawaf, yang tadinya tawaf di Ka'bah. Lalu iblis, manusia diciptakanlah manusia itu. Kemudian Allah ajarkan Adam itu tentang ilmu-ilmu yang tidak diajarkan kepada malaikat. Lalu Allah mengatakan, dengan ilmu ini, dengan potensi yang kamu miliki wahai Adam, ya kamu tinggal di surga. Uskun ya Adam wa zaujak fil jannah. Tapi wala taqraba hadhihi syajar. Tapi jangan kamu memakan makanan yang haram ini. Makan yang haram itu banyak penafsirannya di situ. Wala taqraba hadhihi syajar. Pohon itu apa? Itu banyak tafsirannya. Tetapi dengan memakan buah khuldi itu, akhirnya Nabi Adam itu dikeluarkan dan diturunkan ke bumi. Tawaflah di Ka'bah. Tetapi ketika setan itu disuruh sujud, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis, setan tidak mau sujud. Maka kalau malaikat itu diangkat ke atas, Adam diturunkan ke bumi, setan itu dilaknat. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi khalifah ya manusia, pemimpin. Itu panjang kalau itu dibahas. Nanti nggak selesai kajian saya di sini. Dibahas itu. Nah, kemudian istilah yang kedua imam. Wa ibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu ahdi zalimin. Ini Ibrahim. Proses untuk jadi imam Nabi Ibrahim itu bukan warisan, bukan pemberian, bukan hadiah, semata-mata hadiah atau gift dari Allah, enggak. Nabi Ibrahim itu harus bersusah payah dulu. Apa? Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mau jadi pemimpin harus diuji juga. Diuji. Apa yang diujikan? Apa ujian Ibrahim itu? Al-kalimat. Kalimat. Apa itu kalimat? Itu panjang dan luas maknanya. Ada yang mengatakan inti syariat Islam, ada yang mengatakan khitan, ada yang mengatakan menyembelih anaknya, ada yang mengatakan perintah dan larangan. Ada juga yang mengatakan bahwa manasik haji. Jadi Nabi Ibrahim diuji dengan manasik haji, dilaksanakan. Nabi Ibrahim diuji dengan larangan dan perintah, diamalkan. Nabi Ibrahim diuji dengan khitan, dia lakukan. Nabi Ibrahim diuji dengan at-tahara, dia lakukan. Nabi Ibrahim diuji dengan 30 inti syariat Islam, dia lakukan. Barulah Allah mengatakan, qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Jadi pemimpin itu memang harus yang kuat. Harus yang kuat. Kalau dia nggak kuat, ya masalah. Lalu ketika Nabi Ibrahim diangkat jadi imam, dia mengatakan, qul wa min dzurriyyati. Bagaimana kalau anak cucu kami juga ya Allah? Karena setiap pemimpin itu pasti menginginkan bagaimana anaknya juga ikut jadi pemimpin setelah dia. Ini yang mirip-mirip Indonesia kayaknya. Dia baca ayat Ibrahim kan gitu. Ayat ini kisahnya Nabi Ibrahim. Ya, kalau Nabi Ibrahim menginginkan. Tapi apa kata Allah? Qul la yanalu ahdi zalimin. Allah tidak mengatakan iya, tapi itu tidak mungkin keturunanmu mendapatkan apa yang kamu dapatkan wahai Ibrahim kalau dia berlaku zalim. Kenapa? Orang yang paling rugi di akhirat nanti itu adalah orang yang paling banyak menzalimi orang. Bayangkan kalau pemimpin menzalimi rakyat. Rakyat Indonesia itu kan 282 juta kan? Sekarang Pak. Separuhnya saja kita zolimi 140 juta Pak yang kita zolimi.
semua rakyat yang pernah kita zolimi di dunia ini ketika kita jadi pemimpin itu akan datang di hadapan Allah dan bergantung kepada di kaki pemimpinnya. Dia akan bergantung di kaki pemimpinnya, lalu dia berkata, ya Allah, inilah pemimpin saya dulu waktu di Indonesia, inilah pemimpin saya di Jawa Barat, inilah pemimpin saya di Kota Madia. Dan ketika dia jadi pemimpin, dia melakukan kezaliman, ya Allah, pajaknya itu leher itu. Sekarang ini banyak petani juga mengeluh karena banyak pemimpin naikin pajak, gitu. Naikin pajak. Rumah kita sendiri yang kita tinggali dipajak juga kan? Kan seharusnya yang nggak usah dipajak lah. Kenapa? Itu kan rumah tempat tinggal kita. Masa harus dipajak? Kecuali kalau kita punya rumah 2 lah, 3, ya rumah yang kedua yang ketiga lah dipajak. Ini rumah yang 5x5 dipajak juga. Apakah itu bukan kezaliman? Kan itu kezaliman. Mencekik leher rakyat itu dengan pajak. Untuk makannya saja nggak cukup, apalagi dipajak lagi. Tambah miskin lah itu. Tambah miskin. Nah, padahal Indonesia ini ya boleh jadi kakeknya dulu itu berjuang untuk memerdekakan bangsa ini. Tapi setelah Indonesia merdeka, punya tanah yang hanya sepetak cukup untuk dirinya dan istrinya, dipajak lagi oleh negara. Terus negara ini apa sumbangsinya kepada orang yang pernah berjuang? Kan itu juga yang harus dipikirkan. Apakah pajak sekarang ini mensejahterakan rakyat atau menzalimi rakyat? Kita setuju lah, ya silakan aja lah pajak, tapi jangan terlalu saklek lah. Jadi saklek. Yang paling masalah itu kalau rumah tinggal rakyat itu dipajak. Maka beli makan dipajak juga. Apa sih sekarang Pak yang nggak dipajak? Minum kopi aja itu dipajak kan sekarang. Kecuali kalau minum kopi di rumah sendiri, buat sendiri. Tapi kebunnya juga nanti dipajak. Nah, jadi orang yang paling rugi di akhirat nanti itu kalau dia banyak menzalimi. Apalagi kalau kebijakan. Kalau kebijakan yang dibuat dan kebijakan itu menzalimi rakyat, bayangkan 280 juta rakyat itu bergantungan di kaki dia. Lalu dia berkata, ya Allah, inilah pemimpin kami yang berbuat zalim dulu di dunia. Dia harus berapa tahun, berapa ribu tahun di situ digantung dan dimintai pertanggungjawaban. Nah, kalau ini yang kita renungkan, kayaknya agak mikir-mikir kita jadi pemimpin. Tapi kalau materi ya senang-senang aja, Pak. Nggak ada macet kalau kita jadi pemimpin. Minimal jalannya itu lancar lah. Nah, kata imam dan khalifah ini digunakan Al-Quran untuk menunjuk pemimpin. Karena imam itu diambil dari kata amma ya ummu, yang berarti menuju atau meneladani, atau ummun. Ummun itu ibu. Maka pemimpin itu harus seperti ibu. Apa? Dia tahu itu rakyatnya. Tahu seperti ibu, tahu betul itu anaknya. Anak yang tertua seperti ini, anak yang kedua, anak yang ketiga, anak yang bungsu seperti ini. Dia kenal betul itu ibu anaknya, dan anak ini dekat dengan ibunya. Itulah sebabnya sehingga pemimpin di dalam Islam, dalam Al-Quran itu imam. Imam itu ada makna ada makna menuju, karena setiap masyarakat ini kalau mengeluh harus ke pemimpin, nggak bisa kemana-mana, harus ke pemimpinnya. Dan kenapa pemimpin itu disebut imam? Karena harus diteladani, harus diteladani. Nah, kalau khalifah, kan khalifah itu dari belakang ya, khalafah yang pada mulanya berarti di belakang. Kenapa? Karena pengganti yang lalu. Nah, kita lihat lagi ini Malik dalam surat Al-Baqarah. Apa?
Alam tara ilal mala'i min bani Israila min ba'di Musa idh qalu li nabiyyin la ub'ath lana malika nuqatil fi sabilillah qala hal asaytum in kutiba alaikumul qital alla tuqatilu. Di sini ada kata malik. Dari dulu Bani Israel itu ketika dia dizolimi, tertindas, dia berteriak-teriak, "Ya Allah, bagaimana caranya supaya Engkau mengirim seorang pemimpin kepada kami?" Jadi Bani Israel itu cari pemimpin minta ke Allah. Itu Bani Israel dulu. Alam tara ilal mala'i min bani Israil min ba'di Musa, setelah Musa. Dia berkata kepada nabinya, ib'as lana malikan nuqatil fi sabilillah. Berdoalah kepada Tuhan kami supaya Tuhan kita itu mengutus raja kepada kami yang bisa memimpin kami untuk berjihad fi sabilillah. Kenapa? Karena banyak orang-orang yang datang ke Aqsa itu untuk memperbudak Bani Israel, merampas harta mereka. Nah, disinilah nanti diutus yaitu Talut tadi menjadi pemimpin. Nah, tapi ketika didatangkan pemimpin kepadanya, dia bilang lagi, "Ya Allah, masa pemimpin yang seperti ini yang kamu kirim ya Allah ke kami, pemimpin yang miskin, nggak bisa diandalkan. Yang seharusnya mereka inginkan itu ya pemimpin yang kaya supaya tidak korupsi, supaya tidak membohong. Tapi yang korupsi di Indonesia sekarang ini bukan orang miskin. Coba aja lihat Pak, semua yang di penjara itu yang karena kasus korupsi itu bukan orang miskin. Pernah ada yang diskusi mengatakan bahwa di Indonesia harus yang jadi pemimpin yang kaya supaya tidak korupsi. Lalu dibukalah data-datanya itu yang korupsi di Indonesia ini orang kaya atau orang miskin. Ternyata ada kurang lebih hampir mungkin 200 sekarang ini kasus korupsi yang di penjara itu semuanya orang kaya, orang berpendidikan. Nggak ada yang SD. Rata-rata yang sarjana. Ada yang S1, ada yang S2, ada yang S3, ada yang profesor. Nah, itu kasusnya. Coba aja bapak-bapak jalan-jalan di Sukamiskin. Kita akan lihat itu di situ kasusnya apa. Nah, ini. Maka ketika Bani Israel itu minta pemimpin seperti itu, ya nggak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena itu bukan jaminan. Maka diutuslah itu si Talut itu tadi. Talut untuk jadi pemimpinnya. Lama itu baru mereka terima. Dia terima si Talut itu setelah dia membuktikan bahwa Talut itu memang kuat. Dan dia memimpin perang melawan bangsa-bangsa yang mau menjajah Bani Israel, dan dia kuat. Maka pemimpin itu memang harus disegani, harus kuat. Supaya apa? Masyarakat ini terangkat dengan pemimpin yang kuat. Coba aja lihat pemimpin-pemimpin yang kuat yang disegani sekarang ini, pasti rakyatnya juga bangga. Tapi kalau pemimpin kita itu tidak punya power, tidak kuat, ya rakyatnya juga nggak dihargai. Tidak dihargai. Nah, ini Malik. Kita lihat lagi yang kedua. Yang keempat, ada ulil amr. Dalam surat An-Nisa ayat 59 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul
wa in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Di situ ada wa ulil amri, bukan wa ulil amri, tapi wa ulil amri. Wawunya tidak dibaca. Ulil amr. Nah, di situ disebut hai orang-orang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Tapi ketika berbicara ulil amri itu tidak dikatakan wa atiu ulil amri. Nggak ada kata-kata atiunya di situ kan? Nah, apa artinya di situ? Taat kepada Allah itu harus pasti. Taat kepada Rasul juga nggak bisa kita menolak. Itu harus diwujudkan. Tapi taat kepada ulil amri tidak semua harus ditaati. Tapi apa? Boleh kita taat kepada ulil amri itu selama perintahnya itu tidak bertentangan dengan Allah dan Rasulnya. Jadi itu kriterianya, itu tolok ukurnya. Walaupun nanti yang ulil amri pada zaman Nabi itu siapa? Kan Rasul sendiri. Dan nggak mungkin ada pemimpin di zaman Rasul selain Rasul. Jadi ulil amri sini ya Nabi sendiri. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allah wa Rasul. Kalau kita berselisih dalam suatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Itu yang harus jadi dasar menyelesaikan masalah. Nah, ini yang dulu waliyun atau aulia yang jadi masalah. Kenapa? Karena ayatnya itu kan mengatakan begini. La yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin wa man yaf'al dhalika falaysa minallahi fi syai' illa an tattaqu minhum tuqah wa yuhaddirukumullahu nafsa wa ilallahil masir. Janganlah kamu orang-orang beriman menjadikan orang-orang non-Islam itu kafir itu aulia. Ini dulu yang memenangkan Pak Anies di Jakarta. Ayat ini. Jadi ayat ini bisa jadikan kampanye. Dan ada yang mendapat kemenangan dengan ayat ini, banyaklah. Akhirnya muncullah penafsiran-penafsiran baru. Jangan kamu menjadikan orang-orang kafir atau non-Islam itu aulia. Nah, ditafsirkan aulia itu apa itu aulia? Nah, aulia itu bukan hanya pemimpin, tapi aulia itu bisa berarti teman dekat. Ada juga mengatakan teman akrab, ada juga mengatakan teman setia. Jangan jadikan orang kafir itu kekasih, penolong, sekutu, pelindung. Ini keras-keras semua kan itu kafir. Nah, kafir yang mana di situ? Ditafsirkan lagi itu. Apakah semua orang kafir nggak boleh jadikan teman akrab? Sementara bulan lalu kita pernah bercerita bahwa Nabi itu punya teman non-Islam, orang Yahudi. Nah, tentu kafir yang tidak boleh kita jadikan pemimpin itu adalah kafir yang ya kayak Benyamin Netanyahu lah. Contohnya mungkin realnya ya kalau sekarang ini, karena dia membenci satu suku orang Gaza dan dia musnahkan. Nah, nggak bisa kita bantu yang seperti itu. Nggak bisa kita juga mentolerir hal yang seperti itu. Minimal kita tidak senanglah apa yang dia lakukan, walaupun kita tidak bisa mengalahkan dia, tapi kita tidak senang. Kita harus tunjukkan bahwa apapun yang dilakukan oleh Israel dengan kepemimpinannya Netanyahu terhadap Palestina itu nggak bisa kita tolerir.
Paling tidak kita ada ketidaksenangan di situ. Yang kita tidak senang itu adalah dia melakukan pembantaian satu satu tempat. Ya bantai juga orang-orang Gaza. Orang-orang Gaza. Nah, yang seperti itu jangan didukung. Kenapa? Nanti kalau sudah dibantai yang lain, kita juga dibantai. Nah, tetapi kalau dia baik, ya tidak ada masalah. Tidak ada masalah, apalagi dia bisa berlaku adil. Dia berlaku adil. Karena pemimpin itu sebenarnya yang harus kita pilih adalah bagaimana supaya pemimpin itu bisa berlaku adil. Kalau pemimpin itu adil, maka masyarakat itu akan sejahtera. Tapi kalau pemimpin tidak bisa berlaku adil, nggak mungkin kita itu sejahtera. Jadi syarat yang pemimpin itu harus adil. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Jadi Allah itu merintahkan kita sana. Sultan. Istilah ketiga itu ada sultan. Yang keenam sultan. Apa? As-sultanu zillullah fil ardi faman akramahu akramallah wa man ahanahu ahanallah. Sultan itu kalau Bapak ke Turki, Istanbul, itu ada tulisan ini di pintu gerbang istana Turki itu Istanbul. Sultanu zillullah. Sultan itu penguasa itu adalah naungan Allah di muka bumi. Siapa yang memuliakannya, maka Allah akan memuliakannya. Siapa yang menghinakannya, Allah akan menghinakannya. Tapi ini diperdebatkan. Diperdebatkan. Nah, sultan yang mana dulu ya? Tentu kalau sultannya saya Muhammad Al-Fatih dulu ya wajar. Yang menaklukkan Konstantinopel. Dia memang orang baik. Tetapi setelah itu banyak. Kenapa Turki itu hancur? Ya salah satu kehancuran Turki itu karena dia lebih sibuk mengurus istrinya daripada kekuasaannya. Nah, dia bertengkar, istrinya bertengkar, itu yang diurus karena banyak istrinya, belum lagi udik-udiknya itu. Nah, jadi kalau pemimpin itu sudah masalah di istrinya, ya agak susah mengurus negara. Nah, untuk itu di sini disebutkan lagi bahwa ada juga amir. Nah, begitu pentingnya itu pemimpin sehingga Rasulullah mengatakan idza kharaja salasatun fi safar falyu'ammiru ahaduhum. Nah, siapapun yang keluar bepergian dan orang itu bersama 3 orang, maka hendaklah dia mengangkat satu pemimpin dari 3 orang itu. Jadi kalau kita bepergian ke Jakarta atau kemana lah ya, ke luar negeri, ya kita bertiga harus ada ketua rombongan, harus ada pemimpin. Dan itu banyak cerita-cerita yang lucu-lucunya itu. Pernah katanya ada dalam satu perjalanan itu ada orang NU, ada orang Muhammadiyah, ada orang Persis, apalagi itu situ. Karena ini beda-beda organisasi, akhirnya tidak memilih pemimpin kan dalam perjalanannya. Nah, karena ada Muhammadiyah, ada Persis, ada NU, ada ini, ada itu. Bingung siapa yang akan jadi pemimpin. Akhirnya nggak milih pemimpin. Nah, yang dalam perjalanannya aman-aman saja karena dia di bus. Tapi waktu sholat mulailah muncul perdebatan. Kenapa? Karena ketika dia mau sholat tersedia juga makanan. Akhirnya terjadilah perdebatan di situ. Apakah kita harus makan atau harus sholat dulu? Mana yang harus didahulukan, sholat atau makan dulu? Nah, kata yang lain kita harus sholat dulu. Kata yang lain, oh kita harus makan dulu. Lebih baik ingat sholat waktu makan daripada sholat ingat makan. Kan begitu. Nah, akhirnya makanlah. Nah, ketika mau sholat berdebat lagi karena nggak ada pemimpinnya di situ. Apa? Siapa yang harus jadi imam? Iya. Siapa yang harus jadi imam? Orang Persis atau orang Muhammadiyah atau orang NU? Akhirnya saling tunjuk menunjuk lama
situ aja Bapak yang imam. Enggak, situ aja. Kata orang NU, saya harus imam. Kata dia, enggak, orang Muhammadiyah yang harus imam. Kata orang Persis lah. Akhirnya dia bertengkar di situ. Datanglah orang jadi imam di situ. Ya, imam. Dia nggak tahu siapa, tapi ya tidak berdebat, orang luar. Ya, ternyata setelah ditelusuri, yang imam itu orang gila. Ya, yang mengimani mereka itu adalah orang gila. Kenapa? Orang gila itu mungkin disadarkan sama Allah, kamu aja itu saya jadi imam. Kenapa? Daripada bertengkar di masjid. Orang gila lah yang menyatukan mereka. Jadi kadang-kadang memang ada hikmahnya juga itu orang gila. Bisa menyatukan orang yang tidak waras ke orang yang tidak gila. Ya, jadi kalau kita ini waras kadang-kadang susah bersatu. Tapi orang gila lah yang bisa menyatukan kita. Harus nunggu orang yang tidak waras. Nah, disinilah pentingnya pemimpin itu di dalam perjalanan. Nah, lalu saya cepat aja ini disebutkan lagi dalam hadis bahwa Ani bin Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'yatihi wal amiru ra'in wal rajulu ra'in ala ahli baitihi wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zawjiha wa waladihi fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'yatihi. Setiap pribadi itu pasti pemimpin. Ya, pemimpin. Setiap individu itu pemimpin atas dirinya. Kita ini pemimpin. Kita diberi mata oleh Allah. Sudahkah sanggup memimpin mata kita? Kita diberi pendengaran oleh Allah. Sudahkah kita mampu mengatur dan memimpin pendengaran kita? Kita diberi otak oleh Allah. Itu harus dimintai pertanggungjawaban. Sudahkah kita mampu memimpin akal kita, pikiran kita sehingga nggak mikir macam-macam? Kita dikasih kaki, apakah kaki itu sudah kita bisa pimpin, arahkan? Tangan juga seperti itu. Kullukum ra'i wa kullukum mas'ulin an ra'yatihi. Jadi kita ini pemimpin semua. Jangan sampai diri kita tidak bisa dipimpin lalu mau tampil jadi pemimpin masyarakat. Diri kita aja susah dipimpin. Nah, ingat bahwa wal kullukum mas'ulin an ra'yatihi. Setiap orang itu akan ditanya tentang panca inderanya yang dia kendalikan atau dikendalikan oleh panca inderanya. Wal amir ra'in. Amir itu adalah pemimpin. Pemimpin. Wal rajul, dan suami itu adalah pemimpin dalam rumah tangga. Kemudian istri pemimpin dalam rumah suaminya. Wa waladihi, dan anaknya. Wa kullukum ra'in, dan setiap yang pemimpin itu, setiap orang itu jadi pemimpin terhadap dirinya. Wa kullukum mas'ulin an ra'yatihi. Nah, coba aja kalau kita jadi pemimpin Indonesia ini, lalu ada masyarakat kita kelaparan, tidak sekolah, tidak bisa ngaji, tidak sholat pada dalam Islam, itu kan dimintai semua pertanggungjawaban sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ngeri-ngeri sedap itu. Kalau kita lihat materinya enak memang. Hidup kita itu akan makmur. Tapi kalau lihat pertanggungjawaban akhiratnya, nah itu kan jadi masalah. Dan Rasulullah SAW mengatakan dalam milih pemimpin itu, ya yang harus kita pahami adalah siapa yang mengangkat seorang pemimpin, lalu dia mengetahui bahwa orang itu tidak layak untuk jadi pemimpin, tapi dia paksakan karena dia punya keinginan di situ, maka dia telah berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi bentuk pengkhianatan kita kepada Allah dan Rasulnya itu kalau kita memilih pemimpin yang tidak layak dipilih, tapi kita pilih. Hanya karena kedekatan kita, hanya karena ya itu yang kita kenal, hanya karena kita ingin sesuatu. Padahal kita tahu bahwa lawannya itu lebih baik daripada dia, lebih mampu dari dia. Nah, itulah orang yang mengkhianati Allah dan Rasulnya. Nah, untuk itu kita harus
Selain berdoa, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah anak kita, generasi kita menjadi pemimpin orang-orang bertakwa. Artinya harus kita wujudkan itu. Kenapa pentingnya pemimpin yang adil itu? Karena pemimpin yang adil itu doanya mustajab. Coba bayangkan kalau pemimpin kita tidak mustajab doanya, lalu banyak masalah dalam negeri kita, bagaimana penyelesaiannya? Dan pemimpin yang adil itu akan mendapat naungan di akhirat nanti. Nah, ini motivasi untuk jadi pemimpin. Saya kira untuk kajian kita pada malam ini kita cukupkan, dan ini ada hal-hal yang perlu kita diskusikan. Saya persilahkan. Ada beberapa pertanyaan, Pak Ustaz. Oh, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Betulnya cukup banyak pertanyaannya karena terkait juga keadaan kita saat ini. Pertama yang terakhir saja yang ingin kami tanyakan, karena ini menyangkut pertanggungjawaban kita nanti di akhirat untuk memilih pemimpin. Memilih pemimpin itu kita kan biasanya belum tahu kerjanya, belum tahu karakternya, biasanya dicantumkan. Jadi kita memilih itu, nanti kalau ternyata pemimpin itu tidak memenuhi persyaratan pemimpin yang ada yang Al-Quran, itu bagaimana kita yang memilih ini? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, memang kalau nanti kita salah memilih pemimpin, padahal kita tidak tahu kondisi pemimpin, maka kita akan nanti di akhirat katanya akan ditanya juga, dan kita harus mempertanggungjawabkan. Seperti tadi kalau tidak salah pada hal rawi apa itu juga dicantumkan yang disampaikan. Itu bagaimana? Jadi karena dengan begini kita merasa takut nih, takut karena kita juga ikut menentukan atau nasib kita juga akan menentukan terhadap apa pilihan kita. Nah, yang ketiga mungkin kaitannya dengan kepemimpinan ini, pernah saya lihat bahwa mengapa Isra Miraj itu ke Masjidil Aqsa. Jadi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari itu karena di sana untuk memperlihatkan katanya kepada orang Bani Israel, karena sebelumnya kan nabi-nabi itu dari turunan Bani Israel, bahwa Rasulullah Nabi Muhammad itulah yang menjadi nabi terakhir. Itu barangkali pertanyaannya, Pak. Iya. Terima kasih. Ya. Saya langsung jawab dulu, Pak. Jadi pertama, kalau kita milih pemimpin tapi kita tidak tahu apakah ikut bertanggung jawab kalau ada yang dilakukan, ya kalau kita pilih konsekuensinya bertanggung jawab. Ya. Pertanggung jawabannya di mana? Di dunia juga di akhirat. Jadi kalau pemimpin kita pilih, lalu dia melakukan korupsi, ya kita juga ikut bertanggung jawab korupsinya. Iya. Kenapa? Karena kita yang milih. Kalau nggak pilih nggak menang kan? Tapi karena kita yang milih, ya harus, ya itu dosa multi level. Itu beratnya sebenarnya. Iya. Jadi semua ulama mengatakan seperti itu. Kalau kita milih pemimpin lalu pemimpin itu bohong, ya kebohongannya juga sampai ke kita. Dosanya, maksud dosa kebohongan yang dia lakukan itu, ya kita juga kebagian. Kenapa? Ya yang milih kita. Ya. Jadi lebih baik tidak memilih begitu. Ya nggak memilih juga salah. Iya, bukan ini. Ya maunya Nah, bagaimana yang kita pilih itu supaya tidak melakukan hal-hal yang walaupun kalah. Iya, walaupun kalah.
walaupun kalah. Maka ada orang ya seharusnya kita harus menang yang baik itu. Tapi kalau kita ada semua jelek di situ kan nggak bisa juga golput, karena kalau kita golput lalu yang parah lagi yang menang, kita juga yang terzolimi. Itu memang musibah. Kita tidak ikut golput juga musibah. Kita pilih yang jelek, berbuat jelek, itu juga musibah. Kenapa? Karena Imam Ibnu Taimiyah itu mengatakan bahwa itu ada kata Imam Ibnu Taimiyah bahwa lebih baik ada pemimpin daripada tidak ada pemimpin, walaupun pemimpin yang ada itu orang zalim. Karena kemaslahatannya itu lebih baik ada pemimpin daripada tidak ada pemimpin. Itu musibah memang. 60 tahun dengan penguasa yang zalim adalah lebih baik daripada 1 malam tanpa penguasa. Itu Ibnu Taimiyah. Tapi itu memang musibah. Nah, sesuatu yang tidak akan sempurna, suatu kewajiban atau perkara sunnah kecuali dengannya, ya harus. Jadi itu memang ya kita pilih anggota dewan, dan anggota dewan itu tidak melakukan kontrol ke pemerintah yang kita pilih, ya kita bagi-bagi dosa itu. Iya, kita bagi-bagi dosa. Makanya memilih itu ngeri sedap gitu. Ya seperti itu. Nah, di akhirat nanti pemimpin yang kita pilih ditanyakan juga sama Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam surat kalau kita baca surat ini Al-Ahzab ayat 70-an kalau nggak salah, itu ada ayatnya di sana, surat Al-Ahzab. Saya lihat surat Al-Ahzab itu. Ya, jadi dalam surat Al-Ahzab itu disebutkan begini. Qalu rabbana yauma tuqallabu wujuhuhum finnar yaqulun ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasul. Pada hari ketika wajah mereka dibolak-balikkan dalam neraka, mereka berkata, aduhai, kiranya dahulu kami taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya, saya tidak akan mengalami hal ini. Tidak akan mengalami hal ini. Kemudian waqalu rabbana, mereka lalu berkata, ya Tuhan kami, inna ata'na sadatana, wahai Tuhan kami, saya bisa seperti ini karena kami telah menaati para pemimpin dan para pembesar kami. Wa kubara anak fadalluna sabil. Lalu pemimpin dan pembesar kami itu yang menyesatkan kami dari jalan yang benar. Kan pemimpin itu jelas dalam Al-Quran. Ya Allah, kami telah mengikuti pemimpin kami, pembesar kami, tapi dialah yang membuat kami seperti ini. Tapi apakah mereka itu bisa diselamatkan? Enggak. Tapi Allah mengatakan Rabbana atim di'fain minal azabi wal anhum la'nan kabira. Untuk itu ya Allah, pemimpin kami itu, orang besar kami dulu itu di dunia, tambahin dia azab lebih besar dari kami, karena kami disiksa ini karena mereka juga. Ya kata pemimpinnya, ya kenapa milih saya? Kenapa milih saya? Jadi nanti di hari kemudian itu antara pemimpin dengan yang dipimpin itu saling tunjuk menunjuk di depan Allah Subhanahu wa taala. Saling menyalahkan. Kata dia, kenapa milih saya? Padahal saya hanya ngasih ya nuan rokok gitu. Saya hanya ngasih ini dan kamu udah tahu siapa saya. Jadi saya tidak bisa bertanggung jawab semua dong. Ya kamu juga rasakan, saya juga kan udah ngerasain ini. Apalagi di dunia pernah juga ikut merasakan
apa yang saya rasakan. Masa Anda mau lepas tangan? Itu. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah tadi apa? Isra Miraj, untuk memperlihatkan apa yang telah terjadi kepada Bani Israel. Ya, memang Bani Israel ini luar biasa, ya. Dan Rasul sebenarnya tahu dari mana, dari wahyu. Walaupun Nabi tidak berguru ke Bani Israel, Nabi itu tidak pernah berguru ke siapa-siapa. Jadi keliru kalau orang mengatakan kepemimpinannya Nabi itu nyontek ke Bani Israel, atau agamanya Rasul itu adalah plagiat. Nggak ada, karena Nabi itu menetapkan semua berdasarkan wahyu. Tetapi Nabi diberikan pelajaran, makanya Nabi itu ketemu dengan Nabi Musa, ketemu dengan Nabi Daud, ketemu dengan Nabi Isa, ketemu dengan Nabi Ibrahim, ketemu dengan Musa, ketemu dengan Yahya, Zakaria, Sulaiman, semua ketemu dan berdialog itu. Dan Nabi SAW banyak berdialog kepada Nabi Musa, untuk membicarakan bagaimana umat Nabi Muhammad SAW berdasarkan pengalaman Musa alaihissalam. Musa alaihi salam. Jadi Nabi kita Muhammad SAW itu ya berdialog kepada nabi-nabi Bani Israel. Karena memang Rasul itu bukan dari Bani Israel. Karena Bani Israel itu kan dari Yakub. Sementara Rasul itu bukan dari Yakub, tapi dari Ibrahim, dari Ismail. Kakeknya sama, tapi Ibrahim itu kan bukan Israel. Karena Israel itu cucunya Nabi Ibrahim alaihissalam, anaknya Ishak, Yakub. Yakub inilah yang disebut Bani Israel. Jadi Ibrahim itu nggak tahu kalau cucunya adalah Bani Israel. Ibrahim juga nggak tahu kalau cucunya itu jadi Yahudi Nasrani. Nabi Ibrahim tidak tahu. Karena itu Nabi Ibrahim sudah tidak ada, baru terjadi masalah itu. Nah, Nabi kita bukan Bani Israel, tapi dia lahir dari sulbi Nabi Ismail alaihissalam, yaitu Hajar. Kalau Bani Israel dari Sarah, tapi Sarah juga tidak tahu kalau keturunannya itu jadi Israel, Bani Israel atau Yahudi, agamanya Yahudi. Enggak. Kenapa? Karena Allah mengatakan makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan. Ibrahim itu bukanlah Yahudi, bukan juga Nasrani, bukan juga orang musyrik, tapi hanifan wa muslimah. Dia adalah agama lurus dan Islam. Seperti itu. Ya seperti itu kira-kira jawaban saya, Pak Ibu Prof. Ya. Terima kasih bisa atas dibuka. Ya. Ya, silakan. Mudah-mudahan nggak ada. Nanti rekamannya dikirim ke Kertanegara. Ya. Nanti rekamannya dikirim ke Kertanegara. Iya. Biasanya Pak Uzu itu suka rajin. Masih sakit apa? Saya udah call. Kita Siapa? doakan saja, Pak. Ya. Pak Uzu kita doakan. Oh iya. Kemarin sakit. Oh iya, nggak hadir. Hadir. Terus kalau subuh suka ada, tapi barusan saya kontak-kontak saya kerjakan. Iya. Barangkali ya kita doakan lah. Iya. Hilang Pak Uzu biasanya itu kan saya. Ya baiklah Ibu dan Bapak yang saya hormati, untuk mengakhiri pertemuan kita malam ini, kita doakan jamaah yang sedang sakit. Satu lagi Pak Prof yang tokoh kita kemarin yang mana? Yang dari KB Prof dari Suara. Jadi kemarin itu ada meninggal dari pendiri arsitek dari masjid ini, hari Sabtu kalau nggak salah, Pak dari Suara ya. Iya. Nah, kita doakan karena yang berjasa terhadap masjid. Kemudian Pak Uju mudah-mudahan cepat sembuh ya, kemarin kan dirawat di rumah sakit. Ya, mudah-mudahan siapapun di antara keluarga kita juga yang sakit, kita juga doakan.
Mudah-mudahan Allah mengangkat penyakitnya dan memberikan kesembuhan yang terbaik. Yang mendahului kita diterima iman Islamnya, amal solehnya, mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna Allaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad waj'alna min umurina farajan wa makhrajan warzuqna min haitsu nahtasib wa min haitsu la nahtasib. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghits wa min 'adzabika nastajir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa akhirati. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wa nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifa min kulli da'in wa sakam ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum madkhalahum akrim nuzulahum. Allahumma ya hayy Allahumma rabbi ighfir warham wa antar rahimin. Rabbi ighfir warham wa antar rahim. Rabbi ighfir warham wa antar rahimin. Allahumma ja'alna alladziina aamanu wa 'amilus shalihat. Allahumma ja'alna alladziina aamanu wa 'amilus shalihat. Allahumma ja'alna minal ladziina aamanu wa 'amilus shalihat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah taklim kita pada malam ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Ibu, salam ke Bapak, sehat selalu.